Pojok kiri tak? Pojok kiri. Balik lagi ke channel TikTok Football First. Hari ini lagi nyulik nih salah satu pemain sepak bola putri ya. Kebetulan lagi ada di rumahnya Zahra dan kita tadi memang bikin konten buat Cakmus Official. Ya. Ada Safira Oke Putri. Halo guys. Ini nggak tahu udah Jakarta nggak ngomong-ngomong dia ya kan? Agak ini juga nih. Ya agak surprise gitu. Jadi aku lagi main aja sih. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Terus ngapain aja nih lagi COVID gini? Aku sih sebenarnya cuma kayak latihan-latihan gitu ya, kalau lagi gabut nggak ngapa-ngapain ya udah latihan aja sampai bosan. Latihan, makan, tidur gitu. Hampir semuanya gitu sih. Iya. Kita pelatih juga gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai renggang lah ya. Agak longgar gitu. Makanya kalau lihat channel TikTok Football First sudah mulai ada latihan-latihan ya. Kak, mumpung di sini nih ya kan, jarang-jarang juga soalnya mau baru-baru Surabaya, belum kesempatan waktunya. Pinginnya sih sekalian ngajak jalan-jalan Zahra ke sana gitu ya, tapi belum kesempatan, jadi pas banget Ika ada di sini. Kak, mulai kepilih di timnas umur berapa Kak? Umur 14 tahun. 14 tahun sudah main di timnas? Iya. Itu timnas usia berapa tuh? 16. Oh 16? Iya. Tapi yang sekarang ini udah gabungnya ke senior? Iya benar, ke senior. Wow, oke. Ceritain dikit prosesnya sampai menuju ke timnas waktu itu seberat apa sih Kak? Prosesnya pasti panjang ya coach. Jadi dulu kan aku atlet badminton nih, terus aku ada cedera lah di tangan, terus kayak tanganku ya udahlah aku nyerah, terus pindah ke kaki. Adikku juga ini main sepak bola di SSB deket rumah lah kan. Terus kita kan aku juga atlet ya badminton, sama lah fisiknya 11-12 gitu sama sepak bola. Ayahku juga iseng-iseng gitu ngelatih adekku juga. Terus, jadi ada darah sepak bolanya masih dari papa gitu ya? Masih ada gitu. Jadi kan akhirnya aku ikutlah latihan iseng-iseng sama adekku, kayak wah seru juga nih main bola gitu. Tapi kok nggak ada ceweknya ya, seru juga kalau aku jadi cewek sendiri gitu. Kayak banyak yang lihat paling kayak gitulah. Jadi gabung juga sama cowok, sama ceritanya kayak Zahra dan teman-teman cewek yang lain. Kan nggak ada ceweknya coach, semuanya. Unfortunately, memang itu yang terjadi di Indonesia. Padahal sepak bola itu nggak kenal gender loh. Iya. Ya terusin. Terus akhirnya tuh aku jadi cewek sendiri kan, sampai main di Danon, terus di turnamen tuh aku kayak cewek sendiri. Sampai umur 12 kayaknya coach aku masih main sama cowok. Umur 12, umur 14, 13-an lah aku baru nemu klub Persida Putri. Klub saat pertamanya aku ikut sepak bola wanita tuh di situ, di Persida Putri Sidoarjo ya. Itu baru aku senang banget, kayak wah ternyata ada juga ya sepak bola wanita di Indonesia gitu. Sempet mikir kayak ya pasti aku nggak bisa sampai mikir ke depannya, kayak aku nggak bakal bisa sampai sukses atau hebat kayak pemain bola di luar negeri kalau misalnya aku di Indonesia gitu kan. Sampai nggak mikir jauh-jauh juga coach gitu. Akhirnya kan ada seleksi itu coach, aku usia 12, tapi kan itu timnas untuk U14. Tapi itu gagal berangkat karena dibekukan PSSI. Di ban waktu itu ya? 2015 ya coach kalau nggak salah itu. Lupa juga di tahunnya. Ya itu pokoknya. Terus akhirnya sedih banget dong, itu karena harapan pertama dan satu-satunya waktu itu. Senang banget dong masuk timnas coach. Terus nggak jadi, udah bikin paspor, udah disiapin semuanya coach. Terus kayak nggak jadi tuh sedih banget pastinya. Terus akhirnya lama-lama ya udah ayahku kasih kepercayaan, ya udah kamu tetap latihan aja, kayak kasih semangat terus lah, orang tua support gitu pastinya. Dan memang itu jiwanya pelatih sih. Terus kasih support, terus orang tua mama, ayah selalu doain lah yang terbaik buat aku, semoga nggak terus-terusan kayak gini gitu sepak bola di Indonesia. Ya akhirnya aku ikut dari Persida Putri dikirim ke Bangka Belitung. Waktu itu Piala Nusantara usia 15. Ada AFF di Laos. Nah waktu itu aku ikut Piala Nusantara dan Putri Bangka Belitung tadi tuh membawa juara, dan aku ikut tim itu tadi coach. Juara 1 Piala Nusantara di Jepara. Di Jepara. Dan aku langsung dimasukin ke squad timnas tadi U15 sama coach Ruli Nere dan coach Yopi. Waktu itu, nah itu baru pertama kali aku masuk timnas lagi. Setelah nggak percaya, kayak ini bener lagi nggak ya, jangan-jangan gagal lagi, udah mikir kayak gitu, kayak udah unless gitu coach, kayak ya udahlah nggak ngasih harapan tinggi gitu. Kalau udah masuk ya syukurlah, kalau enggak ya udah gitu. Terus akhirnya ternyata beneran coach bisa masuk lagi, dikirim aku ke Jakarta.
ke Jakarta dan dikasih tahu TC-nya di Lubuk Linggau, Palembang. Aku itu nggak tahu daerah mana. Dan ternyata seru juga ketemu cewek-cewek yang seusia aku, sama-sama main bola. Di situ kita belajar mandiri, kan masih kecil ya, coach. Usia 14-an lah aku di situ. Terus seumuran, terus kita juga bisa diajarin mandiri, main bola, kebersamaan. Terus pokoknya seru lah waktu itu. Pertama kali juga timnas kan, baru tahu. Terus kayak tempat TC-nya tuh jauh dari jangkauan mana-mana, coach, jadi agak susah juga. Jadi tapi memang biar fokus iya, gitu benar, ya. tapi itu penting banget, coach. Tempat kayak gitu tuh kayak penting, wajib gitu. Kayak diasingkan gitu iya, kan. Kayak kita tuh bener-bener fokus banget. Kalau buat sinyal HP or lain-lain tuh kayak nggak bisa masuk. Paling kalau seminggu berapa kali aja gitu. Hubungan sama orang tua gitu, coach. Terus sampai waktu itu udah TC, terus kita ke Laos buat AFF U15. Itu bela timnas pertama kalinya dan aku ditunjuk sebagai kapten. Waktu itu kapten U15 yang pertama kali kan, coach. Ya di situ aku seneng banget, coach, kayak nggak nyangka ternyata selama ini aku udah berjuang, berusaha kayak sampai usahanya nggak sia-sia ya. Sampai mikir gagal, sampai mikir kayak udah gagal udah berapa kali, coach. Terus akhirnya didengar sama Allah kayak ya udah ini waktumu gitu. Nggak sia-sia juga nunggu lama, terus latihan setiap hari sama ayahku yang keras juga. Tapi kerasnya juga berhasil di aku. Gitu kayak terima kasih ayah udah berjasa banget di hidup aku. Tuh pasti ada orang-orang yang membuat seseorang itu menjadi berhasil. Oke Kak, ini kalau diinget-inget saya ketemu Ika pertama kali itu dari salah satu ajang pencarian bakat gitu ya. Di Surabaya waktu itu ya. Memang kalau waktu itu skill testnya salah satunya long pass dan ini memang luar biasa waktu itu. Zahra juga ikutan sih, tapi unfortunately Zahra waktu itu tidak sampai made it to the final gitu. Karena ada tim-tim pelatih yang juga harus voting di situ dan Ika kebetulan sampai terpilih gitu sampai ke Jakarta. Nah itu berarti kan kamu sering tuh harus meninggalkan orang tua, termasuk kalau saat TC kayak kemarin waktu dipilih di salah satu event itu pun kamu harus stay di Jakarta gitu kan? Apalagi rasanya gimana sih? Ya, coach, kemarin. Itu rasanya gimana sih? Ya rasanya aku udah kebiasaan, coach, dari kecil kan. Yang pertama kan orang tuh kayak nggak rela juga ya, apalagi cewek gitu kan, coach. Terus kayak khawatir pasti namanya orang tua. Terus kayak ya udahlah, mama bisa doain kamu dari jauh aja, semoga kamu nggak kenapa-napa gitu. Terus pokoknya nanti ya berkabar aja kalau ada apa-apa, itu yang penting kalau dari orang tua tuh. Terus akhirnya yaudah, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan sendirian, coach. Kayak yaudah anak rantauan gimana sih, coach? Saya masih kontak-kontak kan sama temen-temen yang kepilih dari seleksi itulah kemarin? Masih ada lah, berteman di Instagram itu pasti ya. Kak, sekarang melihat lagi ini fakta ya, tanpa mencoba meredahkan gender, tapi faktanya adalah sepak bola putri masih dipandang sebelah mata gitu ya. Kalau Ika ngerasain itu nggak? Ngerasain sih, coach, ngerasain banget. Dan sikap Ika untuk menyikapi itu? Aku sih nyikapinya kayak ya udah mau pasrah kayak gimana, tapi kan nggak bisa kalau kita diginiin terus gitu, coach. Kayak nggak bisa loh kalau misalnya kita tuh dipandang rendah terus dari yang cowok. Kita juga punya derajat yang sama harusnya sama yang cowok. Kita juga bisa kayak mereka. Kalau misalnya kita dikasih fasilitas yang cukup dan mumpuni, kita juga bisa buktikan. Gitu, coach. Iya. Ini jadi kendala besar, ini jadi PR semua, khususnya kita-kita yang menjadi pelatih grassroots gitu ya, bahwasanya kaum putri juga harus dilirik ya. Bukan saatnya kita ngomong sepak bola hanya untuk cowok lagi ya. Yang mengindustri juga begitu. Jadi harusnya para sponsor, para donatur gitu ya juga melihat sepak bola putri sebagai sarana marketing yang baik gitu, yang bagus gitu ya. Jadi tolong benar-benar lewat channel ini saya sampaikan agar juga mensupport sepak bola putri. Kak, kalau main biasanya di posisi apa, Kak? Aku kalau lagi di timnas tuh posisi bek kanan, kalau nggak gelandang bertahan. Tapi kalau di klub aku lebih sering di gelandang bertahan sih, coach. Untuk bisa menjadi pemain yang multi posisi begitu, tips-tipsnya apa nih? Itu pasti banyak, coach. Tipsnya tuh kayak nggak mudah juga. Jadi itu latihan ekstra juga perlu sih, coach. Pasti penting banget latihan untuk atlet ya, apalagi kalau bisa multi posisi kayak gitu kan. Kita yang pertama harus biasain di posisi ini, terus posisi ini juga. Kadang tiba-tiba kalau ada urgent kayak timnas lagi butuh posisi ini, kamu harus bisa
gitu. Jadi kan lebih dibutuhin juga di tim. Itu yang jadi poin pertama buat aku. Kayak ayahku selalu bilang, kamu nggak bisa kalau di satu posisi aja. Semua pemain pasti kayak gitu. Jadi kamu harus bisa lebih dari mereka semua. Ayahku selalu bilang kayak gitu. Terus yang menurut kamu yang perlu dikembangin lagi selain keterbatasan dan lain-lain di teman-teman sepak bola putri itu apa aja sih yang perlu dikembangin agar sepak bola putri itu bisa lebih berbicara setidaknya di level ASEAN lah gitu? Yang perlu dikembangin sih sebenarnya dari kepercayaan diri dari pemain-pemain sepak bola wanita ini dulu sih coach ya, kayak mentalnya juga itu penting banget buat pemain sepak bola wanita yang di luar sana yang masih belum mau ikut terjun main sepak bola kan pasti tuh ada yang malu-malu, enggak nanti dibilang kayak gini pasti banyak coach yang bilang kayak gitu. Yang penting tuh kita udah percaya diri dan kita percaya bahwa diri kita tuh bisa dan tinggal berjuang buat mendapetin itu semua. Harus kayak gitu. Karena semua tuh harus ada perjuangan ya coach, nggak mungkin kalau kita diem aja terus dapat hasilnya. Exactly. Ini gak disampaikan Dika tuh bener banget. Gak mungkin. Jadi ya ikutin aja nih apa yang dibilang gitu ya. Terus ini kan semenjak digulirkannya Liga 1 Putri, akhirnya juga banyak nih nama-nama pemain putri bermunculan gitu ya. Yang artinya itu juga poin plus gitu ya. Benar. Saya tidak menganggap ini sebagai poin yang minus sebenarnya, tapi kan juga akhirnya bermunculan selebgram putri yang khususnya pemain bola gitu. Itu menurut pendapat Ika gimana? Menurut pendapat aku sih kalau dari netizennya sendiri tuh terlalu membesar-besarkan ya sebenarnya. Cuman kan kita juga pemain juga yang pasti perlu disupport ya. Kalian nggak salah kalau support kita itu malah bagus dan penting banget buat kita. Tapi kalau untuk yang bilang ini cewek cuma bisa apa, kan banyak juga yang sering pasti banyak lah coach kayak netizen yang mulutnya nggak benar gitu kan. Tapi ya untungnya banyak juga yang support, yang komentar positif juga, salut juga sama mereka. Kamu sendiri menyiapkan mental nggak bahwasanya dengan kamu punya Instagram atau yang lain media sosial gitu ya? Pastinya harusnya menyiapkan mental bahwa ketika kamu menang akan disanjung, begitu pula ketika kamu kalah, kamu dibully, kamu dimaki-maki dan lain-lain. Itu menyiapkan mental itu gimana kan? Kalau mental sih sebenarnya susah ya, coach, harus dibangun dari kecil karena udah terbiasa gitu. Kalau ayahku tuh ngajarin ya kalau misalnya ada orang yang komentar negatif tuh jadiin motivasi aja buat hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Selalu bilang kayak gitu, kayak ada negatif nih, kamu cewek bisa apa sih? Cewek bisanya paling cuman di Instagram doang, pose gitu aja gitu kan, kayak gimana gitu kok jadi pedes banget. Ya cuma kayak kalian belum tahu aja, nanti pasti kita buktiin kok ada waktunya sendiri. Ya mungkin nggak sekarang tapi belum. Saya bicara dari kacamata pelatih karena saya juga pelatih, walaupun pelatih sekolah sepak bola atau pelatih di grassroots gitu ya. Jadi memang cewek-cewek yang pernah saya liput, saya berani bilang mereka punya skill. Jadi bukan cuma jual tampang, jual dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan sisi lain dari pesepak bola, terlepas mungkin orang stempelnya tetap selebgram dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah gitu kan ada penunjang dari sisi finansial yang lain, kayak misalnya kamu dapat endorsement dan lain-lain itu cukup bagus nggak buat kamu dengan adanya sosial media? Karena kayaknya sekarang khususnya semenjak terbitnya corona kan memang usaha susah lah ya apa gitu, dan mungkin akan membantu itu buat sisi finansial karena bagaimanapun ini apalagi di Indonesia yang kadang-kadang sepak bola dibayarnya nggak bisa ngomong terlalu kecil sih, tapi ya gitulah gitu ya. Jadi mereka ini butuh loh. Dan buat kamu gimana tuh dengan adanya menurut aku mereka dengan adanya kayak endorsement gitu dan lain-lain tuh ya ada hal positifnya juga pasti, tapi ada yang juga ngomongin yang nggak baik juga karena nih dia manfaatin juga buat ini uang finansial pas lagi corona gitu. Tapi menurut aku ya diambil positifnya aja karena mereka menguntungkan bagi kita dan buat mereka juga seenggaknya. Dan pastinya mereka juga support kita juga dengan adanya produk mereka yang mau di-endorse ke kita, kan kita juga jadi bisa menginikan pelayanannya dan lain sebagainya gitu coach. Karena ini memang harus dikawinkan sebenarnya dalam pengertian antara mereka tetap kok yang saya lihat ya, mereka juga menjaga profesionalitasnya sebagai sepak bola gitu ya. Tapi di luar itu ya kebutuhan juga bahwasanya alhamdulillah ada pihak-pihak lain yang merasa memerlukan jasanya Ika dan teman-teman pesepak bola yang lain untuk endorsement dan lain-lain.
Kak, jadi kurang lebih itu aja sih Kak. Tapi sekali lagi kalau misalnya sekarang ada Ika-Ika baru atau Zahra-Zahra baru atau pemain-pemain cewek-cewek di luar sana yang mungkin masih punya ketakutan yang sama bahwa sepak bola itu hanya untuk cowok, bahwa sepak bola itu bisa dibully loh kalau nanti kalah ini. Pesan-pesan kamu ke mungkin yang masih 12 tahun, 10 tahun cewek-cewek yang sekarang mau lihat sepak bola apa Kak? Menurut aku buat kalian harus tetap percaya diri dan tunjukkan bahwa kalian bisa menunjukkan yang terbaik dari versi kalian sendiri, dan jangan lupa tetap berjuang dan selalu semangat, dan jangan lupa juga untuk berdoa dan minta, yang paling penting minta doa dari orang tua, karena itu juga ngaruh banget buat diri kita ya Coach sebenarnya, buat menjunjung derajat juga terus ya pokoknya kayak gitu intinya Coach. Oke. Sip tuh ya, jadi komplit banget, detail banget, padat, berisi lah pesan-pesannya dari Ika ya. Kalau nggak ingat durasi sih bisa 2 hari 2 malam kita ngobrol gitu ya. Tapi dibatasi durasi, Ika juga mungkin masih ada kegiatan lain. Thank you banget Kak udah nyempetin waktu buat bisa ngobrol di channel TikTok Football First ya. Oke, kita doakan yang terbaik buat Ika sukses. Oke, itu aja dari TikTok Football First. Oi oi oi.